Terus penjaganya juga bilang pompa-pompa yang ada di pos penjagaan suka nyala sendiri brother, tanpa alasan yang jelas. Halo brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama gue di Story Formation. Kali ini gue bakal ngebahas museum yang sangat bersejarah di Indonesia, yaitu Museum Monumen Pancasila Sakti atau yang biasa dikenal sebagai Museum Lubang Buaya, yang masih ada kaitannya sama G30 SPKI. Tapi gue nggak mau ngebahas G30 SPKI karena panjangan banget ceritanya. Dan mungkin lu semua juga udah diajarin di bangku sekolah, brother. Nah, sebelum gue mulai, jangan lupa subscribe dulu, like, komen, dan satu lagi, share. Oke, langsung aja ke ceritanya nih, brother. Kali ini gue semangat banget. Langsung nih Monumen Pancasila Sakti atau yang biasa dikenal dengan Museum Lubang Buaya dibangun di atas tanah sebesar 14,6 hektar. Dan monumen ini sih dibangun dengan tujuan mengingat para pahlawan perjuangan revolusi yang berjuang mempertahankan ideologi negara Republik Indonesia, brother, dari ancaman ideologi komunis. Nah, kejadian 30 GSPKI ini mempunyai 7 pahlawan revolusi, brother, yang diantaranya ada Panglima Angkatan Darat dari Letjen TNI Ahmad Yani. Nah, terus Majen TNI R. Suprapto, Majen TNI MT Haryono, Majen TNI Siswondo Parman. Terus ada Brigjen TNI DI Panjaitan, Brigjen TNI Sutoyo Siswo Mirharjo, dan yang terakhir itu ada Perwira TNI Lecu Pircendian. Nah, dia ini ajudannya Jenderal Abdul Haris Nasution, brother. Oke, next. Nah, dari nama-nama pahlawan di atas yang tadi gue sebutin itu ada satu nama lagi nih, brother, yaitu Jenderal Nasution. Jenderal Nasution ini masuk salah satu target penculikan serta pembunuhan di G30 SPKI, brother. Tapi Jenderal Nasution ini berhasil selamat dari penculikan serta pembunuhan di G30 SPKI, brother. Tapi sebaliknya, brother, putrinya yang bernama Ade Irma Suryani Nasution serta anak buahnya, ajudannya si Kapten Pirtendian tewas di tempat dan dibunuh oleh sekelompok G30 SPKI, brother. Nah, sebenarnya Kapten Pirtendian itu bukan target utama, brother, dari penculikan itu. Target penculikannya itu sebenarnya ke Jenderal Nasution. Kebetulan waktu itu si Kapten Pirtendian lagi ada di rumahnya si Jenderal Nasution. Kan penculikannya itu waktunya orang lagi pada tidur. Nah, kebetulan si Jenderal Nasution itu lagi tidur. Nah, si Kapten Pirtendian ini kan lagi jaga di rumahnya Jenderal Nasution. Nah, partai komunis ini datang lah, ibaratnya datang terus nanya di mana, ibaratnya kayak gitulah, di mana si Nasution, ibaratnya kayak gitu. Si Kapten Pir ini mungkin tahu apa gimana kan, jadi langsung jawab dengan lantang, saya, ibaratnya kayak gitu. Langsung lah dieksekusi itu, brother. Oke, next lagi Nah, dari ketujuh nama itu akhirnya dibawalah ke Lubang Buaya, dan ketujuh pahlawan itu akhirnya disiksa dan dibunuh oleh sekelompok G30 SPKI. Dan lanjut cerita, akhirnya pemerintah pun membuat museum itu, brother, Museum Revolusi. Tapi nggak hanya itu, brother, ternyata museum ini juga terkenal sebagai tempat yang angker dan horor, misterius gitu, brother. Sebenarnya
keangkeran di lubang buaya ini emang udah terjadi di era 1940-an brother, yang pada saat itu lubang buaya masih berupa hutan dan yang tempatnya yang cukup sepi lah ya. Jangankan di malam hari, dulu siangnya aja ibaratnya itu sepi banget. Nah, emang dasarnya ini tempat udah angker ya kan brother, ditambah lagi dengan penculikan serta pembunuhan secara tragis kepada jenderal di lubang buaya itu. Dan setelah dibunuh, dimasukin itu mayat-mayat jenderal ke dalam lubang yang ada di lubang buaya itu brother. Konon dulu sumur ini ada banyak brother, tapi ada beberapa yang udah ditutup dan sekarang ini cuma satu yang dijadiin museum. Dari cerita yang berkembang atau dari cerita warga setempat, katanya ada yang pernah ngeliat, bahkan sampai ada yang ngedenger kayak orang minta tolong gitu brother. Bahkan ada yang pernah ngeliat tentara berseragam keluar dari lubang itu brother. Ya walaupun lubang buaya ini tempatnya udah padat penduduk, cuman ya namanya tempat angker, tetap aja brother angker. Dari masuk gerbang museumnya aja nih brother, ke dalam itu bisa dibilang kayak masuk dunia lain brother, atau dunia yang berbeda. Pokoknya kayak gitulah, saking angkernya nih tempat. Warga sekitar juga bersaksi kayak pernah ngedengar suara derap kaki kayak tentara lagi latihan baris berbaris. Atau lo pernah ngeliat ini nggak, anak-anak paskibra tuh kalau lagi pada latihan ya contohnya kayak gitulah, lagi pada ntar gue kasih contoh nih kayak gitu. Aura negatif di lubang buaya juga mempengaruhi ke barang-barang yang ada di sono brother. Contohnya kayak lampu suka mati sendiri. Bahkan penjaganya aja nih, dia pernah kayak ngasih tahu gitu ya kan, kalau lampunya itu setiap hari kayak diganti lah, ibaratnya harus diganti, soalnya setiap hari tuh suka mati nggak jelas kayak gitu. Terus penjaganya juga bilang pompa yang ada di pos penjagaan suka nyala sendiri brother, tanpa alasan yang jelas. Gimana menurut lo brother tentang museum lubang buaya? Apakah cukup seram atau cuman perasaan gue doang? Coba tulis komen di bawah. Dan gue ngerekomendasiin buat kalian semua untuk berkunjung ke museum lubang buaya, karena museum itu cukup bersejarah banget di negara Indonesia. Oke, cukup kali ya video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan satu lagi, di share. Gue pamit. Assalamualaikum